Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Pengunjung Monas terkejut saat kembali ke mobil mereka, ternyata ban mobil dalam kondisi kempes. Puluhan mobil wisatawan yang parkir di bahu jalan ini seluruhnya dikembosi petugas. Padahal mereka diarahkan parkir di bahu jalan lantaran lahan parkir di lapangan Irti Monas penuh dan membayar cukup besar. Ironis, petugas hanya menggembosi ban mobil wisatawan, namun tidak ada satupun juru parkir liar yang diamankan. Mobilnya kenapa ini, Pak? Mobil kempes. Oh. Ada pemberitahuan gitu nggak, Pak? Karena apa? Nggak ada. Cuma taunya tadi kempes saja. Cuma tadi karena kempes saja taunya ya. Sejumlah pengunjung pun akhirnya terpaksa mengganti ban cadangan ataupun memanggil jasa tambal ban. Para pengunjung berharap ada petugas yang mengarahkan lokasi parkir resmi yang dapat menampung banyak kendaraan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Banjirop kembali melanda kawasan Jakarta Utara, salah satunya di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok pada Senin pagi tadi. Banjir setinggi 40 cm menggenangi jalan hingga rel kereta. Selain mengganggu arus lalu lintas, banjir juga menggenangi rel kereta api sehingga kecepatan kereta harus diturunkan saat melintasi rel yang tergenang. Petugas KAI pun berusaha memperlancar aliran air agar genangan cepat surut. Sementara petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin Jakarta Utara mengerahkan 2 mobil pompa serta pompa apung guna menyedot air dari jalanan untuk dibuang kembali ke aliran kali. Sebelumnya BPBD Jakarta telah mengeluarkan peringatan waspada banjir pesisir di wilayah Jakarta yang terjadi mulai tanggal 26 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Lalu lintas masih bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan, namun agak sedikit rambat mengingat tidak bisa melakukan kecepatan dengan maksimal. Nah, kalau kereta sendiri tadi sempat jalan pelan-pelan atau gimana, Pak? Untuk kereta jalan normal, cuma tidak bisa jalan dengan maksimal juga karena kan menghindari untuk aspal yang maksud saya untuk batu-batu yang di rel itu kan agak sedikit bergeser juga. Banjir rob ini agak besar hari ini, jadi ya kita untuk penanganan hari ini ya untuk mengurangi debit air di jalan seperti ini, Pak. Oke. Nah, ada berapa pompa Pak yang diterjunkan, Pak? Ya, sekarang ini ada 2 pompa. Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Helena Lim divonis 5 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Timah. Selain divonis 5 tahun penjara, Helena Lim juga harus membayar denda sebesar 900 juta rupiah. Sebelumnya Helena Lim dituntut 8 tahun penjara dengan pidana denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 4 tahun penjara. Dalam kasus ini, Helena Lim didakwa membantu terdakwa Harvey Muiz selaku perpanjangan tangan PT RBT
untuk menampung uang hasil korupsi timah setara 420 miliar rupiah. Sebelumnya, vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Terkait vonis ringan suami Sandra Dewi itu, Komisi Yudisial turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Dan semuanya selain Harvey Muiz, 2 terdakwa lainnya juga menerima vonis di hari yang sama pada Senin 23 Desember 2024. Direktur PT RBT Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang vonis Helena Lim, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Jen, silakan laporan Anda mengenai sidang kali ini. Baik David dan juga pemirsa, hari ini sidang putusan atau sidang vonis Helena Lim telah selesai dan tadi sudah dibacakan vonisnya, yakni tuntutan 5 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Selain pidana utama, terdapat juga pidana tambahan, yakni dengan membayarkan uang pengganti senilai 900 juta rupiah yang maksimal dibayarkan selama 1 bulan setelah putusan atau vonis hakim inkrah atau tetap begitu, dan jika tidak cukup maka akan diambil dari penyitaan barang pribadi dari Helena Lim itu sendiri, dan kalau masih tidak cukup juga maka akan diganti dengan penjara selama 6 bulan, di mana vonis atau tuntutan yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut ternyata jauh di bawah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana dari jaksa penuntut
penuntut umum sendiri menuntut Helena Lim selama 8 tahun penjara yang kemudian vonisnya 5 tahun penjara. Kemudian untuk dendanya dari jaksa penuntut umum menuntut denda 1 miliar rupiah dan divonisnya hanya 750 juta rupiah. Kemudian untuk pidana tambahan yakni uang pengganti yang semula pada tuntutan jaksa yakni 210 miliar rupiah hanya menjadi 900 juta rupiah saja untuk dibayarkan, di mana di dalam pembayaran uang pengganti tersebut juga kalau dari tuntutan jaksa ini akan jika uang tersebut tidak dapat dipenuhi maka pengganti pidana penjara selama 4 tahun, namun pada vonisnya pidana penggantinya hanya 6 bulan penjara saja. Dan kita lihat tadi beberapa hal juga sudah disampaikan oleh majelis hakim terkait dengan bagaimana putusan dari pengadilan ini dan pertimbangan putusan setelah diambil dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sampai akhirnya kepada jumlah vonis maupun jumlah denda yang ada di dalam vonis tersebut ternyata jauh di bawah yang ada di dalam tuntutan jaksa. Salah satunya penyebabnya atau pertimbangannya yakni Helena Lim yang merupakan seorang tulang punggung keluarga. Itu salah satu yang disebutkan oleh majelis hakim tadi. Sementara ada juga barang bukti yang dikembalikan nantinya kepada Helena Lim, mulai dari tanah, bangunan, jam tangan, kemudian emas dan barang-barang lainnya yang sudah ada di dalam barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu, David. Baik, terima kasih Jen atas informasi yang disampaikan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, mari kita simak kembali pembacaan vonis Helena Lim yang berjalan beberapa saat lalu. Menyatakan terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira.
Vonis hukuman suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz yang dianggap ringan mengundang reaksi publik. Selebgram sekaligus YouTuber Jerome Pauline ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lamanya hukuman. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ya, pemirsa, tak hanya soal vonis ringan yang disorot terpidana korupsi PT Timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi, ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Padahal BPJS Kesehatan PBI hanya untuk fakir miskin dan orang yang tak mampu. Gratis dibiayai dari pajak yang Anda bayarkan. Gaya elit, iuran sulit. Ironisnya, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang diperuntukkan bagi fakir, miskin, dan orang tidak mampu ternyata tidak hanya dinikmati oleh mereka yang berhak. Usai gaduh warga protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Muiz dari tuntutan jaksa, kini terungkap ternyata Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Sementara BPJS Kesehatan mengakui Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. PBI ini dibiayai APBD Pemprov Jakarta dengan hak rawat inap kelas 3. Harvey dan Sandra Dewi menjadi 2 dari 96,8 juta masyarakat yang bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan gratis. Berdasarkan data Ditjen Pajak, anggaran kesehatan 73% diantaranya dibiayai dari pajak yang kita bayarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, kira-kira 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dalam kasus tersebut, jaksa juga menilai Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa jaksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Namun di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Muiz yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi timah memberikan tas-tas mewah. Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Ia menyayangkan 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung karena bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambassador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Muiz sebelum menikah.
Tidak hanya Harvey Mois, Crazy Rich Helena Lim juga didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga disebut memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Helena Lim mengatakan bahwa dengan tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya ke Bank Indonesia atau PPATK menggambarkan bahwa Helena Lim mengetahui bahwa semua uang yang ditransaksikan oleh perusahaan-perusahaan pelaku lainnya ke Quantum Money Changer adalah berasal dari sebuah tindak pidana. Bahkan Helena Lim dikatakan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian tindak pidana pencucian uang dilakukan. Untuk membahas mengenai vonis dan juga poin-poin ini, kita akan bersama-sama berbincang dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore, Pak Suparji. Ya, selamat sore. Pak, apa tanggapan Anda dulu nih soal vonis 5 tahun Helena Lim? Ya, saya menghormati putusan hakim. Bahwa itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim berdasarkan pada satu rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti yang dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sudah pasti sebuah putusan itu menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan ketidakpuasan yang tentunya itu dipengaruhi oleh kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Bagi jaksa tentunya ini adalah satu putusan yang tidak sesuai dengan tuntutannya. Bagi terdakwa maupun penasihat hukum tentunya putusan ini juga tidak sesuai dengan harapannya. Yang pada dasarnya bagi seorang terdakwa ataupun melalui penasihat hukumnya tetap menyatakan dia tidak bersalah. Yang ketika kemudian terjadi perbedaan kepentingan antara terdakwa dengan jaksa tadi itu, maka kemudian hakimlah yang menjadi pemutus antara perbedaan kepentingan tadi itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah putusan hakim tadi itu sudah sesuai dengan nilai hukum? Sudah sesuai dengan tujuan hukum, sudah sesuai dengan fakta hukum, atau kemudian sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tentunya dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan banyak hal yang saya katakan tadi itu, mempertimbangkan tentang fakta, mempertimbangkan tentang alat bukti, mempertimbangkan tentang barang bukti, mempertimbangkan tentang tindak pidananya, dan juga yang utama adalah mempertimbangkan tentang kedudukan dari pelaku. Karena dalam konteks misalnya Harvey Mois yang kemudian dianggap, diduga, atau kemudian menimbulkan satu penilaian publik bahwa terlalu rendah vonisnya, karena apa? Karena 6,5 tahun. Bagi hakim memiliki pertimbangan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama, bukan pihak yang memiliki kedudukan, memiliki otoritas dalam konteks tindak pidana korupsi, katanya dengan kasus timah. Karena yang bersangkutan bukan pengusaha utamanya, bukan sebagai pengambil kebijakannya, bukan pihak dari BUMN-nya, namun kemudian bahwa yang bersangkutan telah memiliki peran yang kemudian menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi tadi itu, tapi perannya tadi adalah bukan peran yang utama, bukan peran yang strategis. Dan dalam konteks tindak pidana korupsi maupun tindak pidana yang lainnya, bahwa orang bisa dikualifikasi sebagai pelaku utama, sebagai yang menyuruh melakukan, sebagai yang turut serta, atau kemudian turut membantu. Maka tentang kedudukan dari masing-masing tadi itu akan mempengaruhi jenis hukumannya.
persoalan berikutnya adalah sekiranya jaksa misalnya menganggap bahwa ini adalah tidak sesuai dengan tuntutannya, ada ruang untuk banding, ada ruang untuk kemudian mengajukan misalnya keberatan atas putusan tadi itu. Namun pada dasarnya bahwa publik pun juga memiliki penilaian berbeda. Baik, Pak Suparji, saya potong sebentar. Pak Suparji, ya saya potong sebentar. Jadi kita sebelum masuk ke itu, ke soal banding, tadi Anda katakan bahwa hakim punya pertimbangan mengenai keterlibatan dan segala macamnya. Tadi hakim mengatakan bahwa Helena Lim tidak melaporkan transaksi perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam kasus timah dengan perusahaannya, sehingga menggambarkan dia mengetahui uang tersebut itu dari tindak pidana. Artinya dia mengetahui, lalu bahkan dikatakan juga memberi bantuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sudah menyadari, tapi tidak melaporkan, lalu kemudian malah memberikan bantuan. Nah, kalau dari poin tersebut, sebenarnya di mana posisinya si Helena Lim? Ya, dalam konteks peran dari Helena Lim ya, bahwa kemudian apakah yang bersangkutan dipersalahkan dalam konteks misalnya mengetahui, tapi kemudian tidak melaporkan ya. Terus kemudian mengetahui, terus kemudian memfasilitasi ya. Nah itu kan menjadi pertimbangan hakim ya, bahwa apakah kemudian adanya satu mens rea, adanya satu niat jahat ya, bahwa yang bersangkutan mestinya itu kemudian melaporkan ya ketika terjadinya satu tindak pidana korupsi, termasuk mungkin katanya dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dan ini memang satu fenomena, satu praktek ya, bahwa kemudian ketika orang mengetahui tidak melaporkan atau kemudian orang membiarkan terhadap satu tindak pidana, itu pada dasarnya memang itu adalah satu hal yang kemudian ada konsekuensi hukumnya. Tetapi kemudian kalau secara mandiri, kemudian dia harus melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang, memang sepertinya itu adalah sesuatu yang kemudian kecil kemungkinan untuk kemudian dilakukan. Jadi dalam hal ini bahwa ketika konstruksinya Helena dianggap melakukan satu tindak pidana karena membiarkan bahkan memfasilitasi terhadapnya tindak pidana pencucian uang itu, dan kemudian dia tidak melaporkan, maka hal ini bahwa sebetulnya bisa jadi pertimbangan hakim ketika memvonis rendah itu karena yang bersangkutan itu adalah sebagai, bisa saja ditempatkan sebagai pihak yang bukan pelaku utama, bukan sebagai pihak yang kemudian menjadi aktor yang menyuruh, tetapi adalah sebagai pihak yang kemudian turut membantu. Sehingga dengan demikian maka kemudian bahwa yang bersangkutan tetap ada pertanggungjawabannya. Jadi bukankah itu kelihatan bahwa tampak ada seperti kayak kesepakatan jahat begitu. Artinya memang dari awal ini seperti sudah dikondisikan sedemikian rupa. Jadi masing-masing sudah ada bagian tugasnya begitu. Karena ini kan konteksnya juga ada pencucian uang dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, saya kira memang bahwa kalau kemudian diduga adanya satu kong kali kong ya, adanya konspirasi terhadap kejahatan ini, ya saya kira itu dalam perspektif para terdakwa itu tidak menempatkan itu sebagai sebuah bentuk kolaborasi negatif dalam tindak pidana korupsi, karena dalam pandangan mereka bahwa tetap dianggap bukan sebagai korupsi. Karena apa? Karena misalnya kan ada 3 sumber kerugiannya, yaitu menyewa smelter, kemudian membeli dari para penduduk yang kemudian mengeksplorasi secara tidak resmi, secara ilegal, dan kemudian dibeli oleh timah. Kemudian yang ketiga adalah kerugian akibat lubang-lubang dari eksplorasi timah tadi itu. Nah, 3 sebab kerugian negara tadi, kerusakan lingkungan tadi itu, dalam pandangan para terdakwa, yang itu tidak dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Karena apa? Misalnya, bahwa ketika kemudian mengkonstruksikan, membeli dari penduduk yang menjual secara tidak resmi tadi itu, pandangan timah atau kemudian
anak perusahaannya atau tujuh perusahaannya mengatakan bahwa itu lebih baik daripada dikuasai oleh para penyelundup, gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa ketika menyewa smelter dianggap lebih mahal atau kemudian merugikan keuangan negara, bahwa dalam pandangan para terdakwa menyewa smelter lebih murah daripada kemudian membangun smelter. Dan yang ketiga, ketika kemudian kerusakan lingkungan dari lubang-lubang, itu ada konsekuensi dari sebuah eksplorasi tambang, dimanapun yang ada, bahwa eksplorasi tambang, pasir dan sebagainya, itu akan selalu meninggalkan lubang-lubang. Maka dalam perspektif mereka itu, tidak kemudian menempatkan itu sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Jadilah kemudian mereka berjalan apa adanya. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu adalah sebagian dari penyelamatan negara. Ketika dalam masa COVID, mereka masih eksis. Bahkan pada sisi yang lain, mereka mengkonstruksikan ketika timah korupsi ini kemudian diproses dan kemudian dihukum, para pelakunya menganggap masyarakat di sana, masyarakat yang kemudian semula mengeksplorasi timah menjadi sepi, pendapatan penduduk berkurang, kemudian menjadi tidak ada pendapatan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini adalah ada perbedaan pandangan tadi itu. Gitu. Oke, baik. Pak Suparji, tapi kita akan lihat dulu ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang kemudian juga menyinggung vonis ringan Harvey Muiz. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Baik, kembali ke Pak Suparji. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi? Ya, perkataan Pak Presiden Prabowo bagian dari menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tentunya itu harus dihargai, dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, tentunya harus dihormati bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen, kekuasaan merdeka, kekuasaan yang imparsial, yang kemudian semuanya berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, dan sebagainya. Nah, pada sisi yang lain adalah ketika kemudian Pak Presiden mengatakan seharusnya Harvey Muiz 50 tahun penjara, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, maka yang diutamakan adalah bagaimana adanya aset recovery, pemulihan kerugian negara, kan itu. Maka ketika yang diutamakan adalah penjara 50 tahun, maka tentunya tidak sesuai dengan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu akan bisa dipenuhi sekiranya dengan adanya penerapan uang denda yang lebih berat, penerapan uang pengganti yang lebih banyak, dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Maka ketika hanya ditunjukkan dalam konteks vonis 50 tahun tadi itu, maka tidak sejalan dengan ada upaya untuk melakukan aset recovery. Maka pada sisi yang lain adalah ini menjadi tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya banding berikutnya supaya kemudian bisa memenuhi harapan Presiden, memenuhi harapan masyarakat, tetapi sekali lagi bahwa
putusan hakim harus dihormati. Saya kira bahwa kemudian ketika masih berprasangka, misalnya dalam konteks kasus ini ada hal-hal di luar non-hukum, maka saya kira tidak akan berani terjadi seperti itu. Tetapi bahwa kemudian yang dilakukan, mungkin saja masih ada kerugian. Apakah betul kerugian 300 triliun itu adalah faktual? Apakah 300 triliun itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang kemudian real? Hitungannya dari mana, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada keraguan dibalik oleh hakim, maka kemudian menyebabkan menjadi vonisnya seperti tadi itu. Karena apa? Karena tadi itu 300 triliun itu sendiri, hitungannya dari mana? Kan itu pasti menjadi pertanyaan. Apakah betul bahwa kemudian asetnya Harvey Muiz, asetnya Helena, asetnya Suparta, dan sebagainya, terdakwa-terdakwa yang lain itu kalau ditotal menjadi 300 triliun. Saya kira kan itu menjadi pertanyaan yang harus bukan secara kritis, secara objektif. Angka 300 triliun tadi itu masih kemudian menimbulkan pertanyaan besar, menghitungnya dari mana? Apakah kerusakan, lubang-lubang yang akibat dari eksplorasi tadi itu adalah juga menjadi angka 300 triliun. Pembelian dari para masyarakat, kemudian penyewaan smelter menjadi 300 triliun. Karena sekali lagi, pada dalam konteks tindak pidana korupsi, angka kerugian harus nyata, harus pasti, harus faktual, tidak bisa kemudian potensial loss. Jadi untuk itu, saya kira, hakim, saya kira sudah secara jernih mempertimbangkan tentang itu, dan tidak kemudian larut dalam kemudian satu arus besar ya harapan masyarakat untuk menghukum seberat-beratnya, tetapi pertimbangannya adalah pertimbangan soal keadilan, pertimbangan soal alat bukti, pertimbangan soal fakta persidangan gitu ya. Baik Pak Suparji, itu juga kita harapkan bahwa memang ada keadilan ditegakkan, namun juga kita akan menanti seperti yang Pak Suparji juga katakan tadi bahwa pasti ada pelaku utamanya. Nah, kita akan lihat apakah memang kemudian pelaku utamanya bisa diseret ke dalam pengadilan. Terima kasih Pak Suparji atas waktunya dan juga sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, publik ramai meluapkan kekecewaan di media sosial terkait vonis ringan kasus korupsi timah. Nah, vonis ringan ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Vonis ringan kasus korupsi timah memicu berbagai tanggapan, termasuk narasi satir yang viral di dunia maya. Seperti narasi sindiran kasih keluarga saya uang 217 triliun, maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Narasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah serta pengembalian uang korupsi sebesar 210 miliar rupiah. Lonjakan penumpang terjadi di stasiun Pasar Senen. Lebih dari 553.000 tiket telah terjual pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pada Senin pagi, sejumlah calon penumpang yang hendak pulang kampung atau ingin berlibur sudah ramai berdatangan. Untuk ketersediaan tiket pada momen libur Tahun Baru masih tersisa lebih dari 192.000 tiket. Pada hari ini PT KAI Daop 1 mencatat sebanyak 18.493 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk memantau situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Indra, apakah masih ada kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen pada sore ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di momen libur Nataru periode 2024-2025, Stasiun Pasar Senen hingga tepat di tanggal 30 Desember 2024 ini masih terpantau cukup ramai, yang mana kalau kita bisa bahas soal data, bahwasanya hingga hari ini, per hari ini, Daop 1 Jakarta telah akan memberangkatkan maksud kami di angka 26.000 lebih calon penumpang yang akan menuju kota tujuan di Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur maupun juga Jawa Barat. Dan kalau kita bahas satu persatu, bahwasanya di Gambir sendiri akan memberangkatkan pada hari ini sebanyak 7.000 lebih penumpang yang akan menuju ke kota tujuan, dan sementara di
di stasiun Pasar Senen memberangkatkan 800, maksud kami di 18.450 penumpang menuju bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan di Jawa dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya memang walaupun Natal sudah berlalu ataupun di tanggal 25 kemarin, namun antusias masyarakat ingin merasakan libur di tahun baru ini masih terus meningkat. Nyatanya dari pagi hingga sampai sore hari ini masih terpantau sangat ramai oleh para penumpang, yang mana ini kota-kota favorit yang dituju oleh para penumpang ini yakni ada kota Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Purworejo, dan Kutoarjo. Dan kami informasikan juga terkait arus balik di momen Nataru di periode 2024-2025 ini sudah berjalan tepat di tanggal 29 Desember 2004 kemarin, yang mana ini mencapai di angka 40.000 lebih para penumpang yang tiba di Jakarta dari berbagai kota tujuan di Jawa dan sekitarnya. Dan kalau kita untuk prediksikan hari ini menjadi salah satu arus balik juga, yang mana dalam satu Jakarta mencatat 42.000 kedatangan dari para penumpang ini dari luar Jakarta akan tiba di Jakarta pada hari ini. Dan kami, David dan juga pemirsa, tidak berhenti untuk menghimbau bagi Anda, dipastikan tiket Anda ataupun jadwal Anda harus dipantau terus agar tidak tertinggal begitu, dan pastikan barang bawaan Anda juga tidak berpindah tangan selama proses perjalanan berlangsung. Sementara itu, David, yang dapat kami informasikan dari stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang pergantian tahun, masyarakat pun bepergian untuk menyambut tahun baru 2025. Sejumlah titik seperti bandara, pelabuhan, hingga jalan tol dipadati oleh arus pergerakan warga. Kepadatan penumpang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Momen libur Nataru kali ini tidak hanya ramai oleh pergerakan penumpang tujuan domestik, melainkan juga penumpang yang hendak menuju rute internasional. Kepadatan untuk rute penerbangan internasional terjadi pada malam hari, sedangkan untuk domestik ramai pada pagi hingga sore. Adapun rute favorit tujuan internasional adalah Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Sementara rute favorit domestik antara lain Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara itu, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten dipadati oleh warga yang memilih menghabiskan masa libur panjang di kampung halamannya di Pulau Sumatera. Pihak ASDP menyiapkan 33 kapal dan 7 dermaga untuk memperlancar arus transportasi tujuan Pulau Sumatera. Adapun realisasi total penumpang mencapai 34.586 orang atau naik 1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 34.159 orang. Puncak arus libur Nataru juga mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan tol Cikampek mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 55 pada Minggu malam. Ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta terus mengalir sejak Minggu sore. Rekayasa lalu lintas kontraflow arah Jakarta di tol Jakarta Cikampek dari kilometer 62 sampai kilometer 47 diberlakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas. Liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit. Sementara Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona pada momen libur panjang. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu. Murah sih karena ya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantong parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor, serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada Tahun Baru. Sementara itu, area Pantai Ancol juga dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang.
Lokasi yang tidak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi menjadi faktor mengapa Pantai Ancol masih menjadi favorit pengunjung sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memanfaatkan momen libur tahun baru, ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan wisata air yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Wahana Wave yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat diserbu masyarakat dari Jabodetabek. Dengan teknologi ombak buatan, para pengunjung bisa menikmati sensasi berenang di pantai. Di sini, pengunjung juga bisa menikmati serunya berseluncur dari ketinggian. Objek wisata air ini bisa menjadi pilihan warga yang sedang menikmati libur tahun baru bersama keluarga. Kan pas momennya liburan akhir tahun ya. Seru banget sih main di sini. Terus kan rame, walaupun rame tapi tetap enggak kayak desek-desekan, tetap kondusif. Tetap ya happy sih. Apalagi naik rokotannya, tambah happy banget. Mereka di sini dalam rangka liburan Nataru dan kami berharap seluruh masyarakat Jabodetabek khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa berkunjung ke The Jungle Waterpark Bogor, di mana wahana-wahana kami yang terfavorit yaitu area wave pool, bisa bermain ombak dan juga bisa berekreasi dengan aman, nyaman dan juga bersih. Kawasan wisata di Jalan Braga, Kota Bandung terus dipenuhi wisatawan dari luar maupun dalam Kota Bandung. Banyaknya bangunan heritage membuat para wisatawan memanfaatkan swafoto di kawasan tersebut. Tidak hanya swafoto, wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Menurut salah seorang wisatawan, dirinya sengaja datang ke Bandung hanya untuk menikmati suasana liburan di Bandung dan menikmati Jalan Braga. Ibu bertiga ya? Iya, karena mungkin libur mau tahun baru ya, ramai banget. Tapi seru sih, so far untuk pengelolaannya. Kemudian kita ngantri, terus ada foto-foto juga, terus ada makan-makan. Kepadatan wisatawan ini akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun baru 2024-2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat sore Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik. Selamat sore David juga pemirsa. Menemani libur panjang kali ini, kita akan mengupdate bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas sore ini di kawasan Ledeng. Dan pemirsa, sore ini saya berada di depan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yang mana terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini dari arah Jalan Dr. Setiabudi yang nantinya akan naik menuju ke arah Lembang maupun sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan berplat lokal, yaitu berplat D. Dan juga kami perlu menginformasikan bahwa sore hari ini cuaca di sekitaran kawasan Ledeng sendiri sedang diguyur hujan ringan. Untuk itu perlu disampaikan dan diingatkan kembali bagi para pengendara atau pengemudi untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, melihat bagaimana jalanan yang cukup licin pada sore hari ini. Dan juga kami mengingatkan bagi para pengendara yang melintasi depan kawasan Universitas Pendidikan Indonesia agar tetap berhati-hati mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk pada universitas ini. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jalan Sersan Bajuri yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Lembang, ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Jalan Setiabudi, juga hingga sore hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan juga perlu kami informasikan bagi para pengendara bahwa operasi pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 masih terus diberlakukan. Dan untuk para pengendara yang nantinya akan menghabiskan libur akhir
tahun di sekitaran kawasan Ledeng sendiri untuk terus mengupdate informasi-informasi di mana titik-titik rawan kemacetan. Tetapi juga perlu kami informasikan juga bahwa Polrestabes Bandung sendiri juga menyiapkan pos pengamanan di beberapa titik untuk memastikan bahwa perjalanan para pemudik nanti dapat diamankan, dan juga untuk para pengendara sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, tetapi juga pengemudi dalam keadaan sehat. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana informasi arus lalu lintas terbaru, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian David yang dapat saya laporkan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Dan selamat bertugas kembali, salam presisi. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak mengeluarkan informasi potensi banjir rob di wilayah pesisir pantai Banten. Potensi banjir rob akan berlangsung pada 30 Desember hingga 5 Januari 2025. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob wilayah pantai perairan Selat Sunda dan perairan Tangerang Utara. Peringatan dini potensi banjir pesisir yang telah dikeluarkan dan diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember hingga 5 Januari 2025 terjadi di sejumlah wilayah, yakni perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Fenomena fase bulan baru dengan meningkatnya curah hujan yang juga akan meningkatnya ketinggian pasang air laut maksimum dengan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Dari kami yaitu menghimbau bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut maksimum. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan dampak dari potensi maksimum air laut dan memperhatikan informasi dari BMKG. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memilih Bandung untuk destinasi liburan akhir tahun mereka. Tak hanya Bandung, kota Yogyakarta juga banyak dipadati pengunjung, seperti di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mengisi libur akhir tahun, ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memenuhi Jalan Braga yang identik dengan bangunan lama khas kota tua. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat akibat lalu lalang wisatawan. Selain menikmati suasana kota bernuansa tempo dulu, para wisatawan juga sengaja datang hanya untuk bersuah foto dan menikmati aneka jajanan kuliner yang ada di kawasan tersebut. Kepadatan pengunjung juga terjadi di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Meski sempat terkendala cuaca, Pelabuhan Sanur, Bali tetap dipadati ribuan wisatawan. Tercatat sudah ada 53.000 wisatawan yang melakukan perjalanan kapal cepat ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Beginilah suasana Pelabuhan Sanur Denpasar yang dipadati ribuan wisatawan. Mereka akan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut
berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi 67 kapal cepat. Tingginya animo wisatawan membuat pihak Pelabuhan Sanur menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Banyak wisatawan yang sudah lama merencanakan liburan tahun baru di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, namun sempat terkendala cuaca. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana, cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih, tiket atas nama siapa. Sejak 18 hingga 29 Desember, sebanyak 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sementara di bulan November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta pemirsa. Kota tua menjadi salah satu destinasi untuk merayakan pergantian tahun baru 2025. Anda bisa datang ke gelaran Jakarta Light Festival di Taman Fathahillah Kota Tua Jakarta hari ini hingga besok. Satu hari jelang malam pergantian tahun pemirsa, warga memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat untuk menghabiskan waktu di momen libur panjang. Pengunjung juga bisa menghadiri Jakarta Light Festival yang menyajikan berbagai hiburan. Mulai dari atraksi cahaya hingga video mapping dengan tema Kick Off 500 Years Jakarta. Diprediksi hari ini 28.000 pengunjung akan datang ke Kota Tua dan puncaknya besok mencapai 41.000 pengunjung untuk merayakan tahun baru. Dan untuk mengetahui keseruan Festival Cahaya di kawasan Kota Tua, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Reza, bagaimana situasi di Kota Tua sore ini? Ya, Reza. Ya, David dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari Taman Fathahillah ataupun di Kota Tua Jakarta. Situasinya ini banyak sekali para pengunjung yang hendak untuk melakukan liburan ataupun wisata jelang pergantian malam tahun baru 2025. Dan ini sudah mulai disiapkan beragam hiburan tentunya, dan masyarakat turut berbondong-bondong untuk menyaksikan berbagai atraksi pada hari ini. Namun saya akan mengajak Anda, David dan juga pemirsa, untuk berbincang secara langsung dengan salah satu pengunjung pada hari ini. Selamat sore Ibu Dede. Sore. Ibu Dede, dari jam berapa di Kota Tua ini? Tadi sih 2:30. Ya. Ini dalam rangka apa nih kesini nih sama keluarga ramean? Liburan sama keluarga aja. Bu, kan ada berbagai banyak titik ya di Jakarta seperti di Bundaran HI, Sarina, dan lain sebagainya. Kenapa Ibu malah milih ke Kota Tua Jakarta? Penasaran aja. Baru kesini. Sama keluarga ya. Naik apa Ibu? Naik kereta. Sekarang mau kemana lagi nih? Ini rencananya sih masih mau jalan-jalan. Muter-muter, paling nanti pulang habis maghrib. Bu, karena acara puncaknya besok nih Bu, di sini bakal ada acara pencahayaan dan konser musik. Pokoknya bakal seru banget besok di sini. Ibu bakal kesini lagi nggak? Insya Allah balik lagi kalau ada teman. Oh, ya. Oke Bu, ini banyak sekali yang diungkapkan oleh masyarakat. Bu, harapannya buat tahun 2025 ini apa ya harapannya? Harapannya ya semoga ini ya tambah maju aja Jakarta ya, buat liburannya biar enak gitu ke depannya. Bu mau keliling lagi nih hari ini? Iya, mau keliling lagi. Ini masih pengen muter-muter. Muter-muter bersama keluarga ya Ibu. Ibu Dede, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat berjalan-jalan. David dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan masyarakat begitu antusias sekali memang. Memang pada hari ini Kota Tua Jakarta ini menggelar berbagai hiburan tentunya, di mana untuk Jakarta Light Festival ini sudah dimulai pada tanggal kali ini tanggal 30 Desember hingga 31 Desember, di mana puncaknya nanti terjadi pada malam pergantian tahun baru dan diisi oleh berbagai hiburan tentunya. Dan bisa Anda lihat di layar kaca, David dan juga pemirsa, memang ini masyarakat sudah mulai banyak duduk lesehan, dan mereka juga senantiasa sedang mendengarkan adanya konser musik oleh para komunitas musisi yang sudah mengisi acara pada hari ini yang dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan tentunya diprediksi akan tetap lebih meriah lagi, dan kami masih menunggu kapan acara puncaknya akan terjadi pada kali ini di Kota Tua. Sementara itu, David, balik ke Anda.
Iya Reza, ramai sekali di belakang dan pastinya bagi Anda yang ingin ke Kota Tua jangan lupa bawa payung ya. Terima kasih Syahriza Zanski yang melaporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta. Ya pemirsa, dan berikut ini juga kami ajak Anda melihat rekayasa lalu lintas untuk malam akhir tahun dan ini memang perlu jadi perhatian kita semua. Inilah rekayasa arus lalu lintas di malam akhir tahun. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda, dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto atau dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya akan menuju ke Jalan Veteran 3 diluruskan ke Traffic Light Harmony. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 2 diluruskan ke Traffic Light Harmony. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Dan berikutnya, kira-kira ini yang Anda harus perhatikan, lihat jalurnya dan warnanya seperti yang tertulis, kuning, ungu dan juga oranye serta merah. Polri merotasi sejumlah perwira menengah di jajaran kepolisian, salah satunya Kombes Polisi Irwan Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Artanto mengatakan bahwa mutasi Kombes Polisi Irwan Anwar bersamaan dengan 35 pamen kepolisian lainnya. Kombes Polisi Irwan Anwar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kalem Konprof Pol Wakebit Kermadian Mas STIK Lemdiklat Polri. Kombes Polisi Irwan Anwar digantikan oleh Kombes M. Syahdudi, di mana Kombes M. Syahdudi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Mutasi ini menjadi sorotan karena dilakukan ketika Polrestabes Semarang sedang menangani kasus penembakan anggota polisi terhadap siswa SMK. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Forum Penggerak Olahraga Disabilitas atau Forpodis telah diresmikan dalam acara Satu Hati Satu Semangat di MNC Conference Hall Kebon Siri, Jakarta Pusat. Forpodis merupakan wadah bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi atlet berprestasi. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Forpodis, Angki Yudhistia, menandai diresmikannya Forum Penggerak Olahraga Disabilitas yang digelar di MNC Conference Hall Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Didukung penuh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Forpodis hadir untuk menjaring informasi dan mempersiapkan para calon atlet dari kaum disabilitas. Dan kita mempersiapkan untuk potensi penyandang disabilitas dari hulunya, yaitu mempersiapkan mereka menjadi calon atlet yang insya Allah akan membanggakan kita dengan prestasi gemilangnya di rancah nasional dan internasional. Kehadiran Forpodis juga mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Penyandang disabilitas menjadi salah satu unsur dari target peningkatan produktivitas yang menjadi fokus Partai Perindo dengan salah satunya melalui kegiatan olahraga. Intinya bahwa kita sepakat semangat olahraga itu penting untuk kita menggelarakan dimanapun dan kapanpun kita berada tanpa memandang latar belakang siapa dan bagaimana. Kita satu dalam kemanusiaan sama. Dalam acara peresmian bertajuk Satu Hati Satu Semangat Satukan Keberagaman dalam Olahraga ini, turut dimeriahkan dengan berbagai seni pertunjukan yang dibawakan oleh para penyandang disabilitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2025 yang harus ditanggung calon jemaah sebesar 65 juta rupiah per jemaah. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan BPIH tahun lalu yang sebesar 56 juta rupiah. 93 Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut kenaikan BPIH dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar Amerika Serikat ke rupiah saat ini, yakni Rp16.000 per dolar. Kementerian Agama sendiri di bawah kepemimpinan Menteri Yakut Khalil Qomas bersama DPR menyetujui BPIH total sebesar 93 juta, di mana 70%-nya ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung pemerintah. Menak juga melaporkan jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun depan mencapai 221.000 orang.
Jumlah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Namun kuota petugas haji 2025 untuk Indonesia turun menjadi 2.210 orang atau setengahnya dibanding musim haji tahun lalu. Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.016.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65.772.779,49 rupiah. Komponennya di bawah kita bisa lihat biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi 34.386.390,68 rupiah. Nah, kemudian akomodasi Mekah 15.232.011,90. Akomodasi Madinah dalam rupiah 4.454.403,48 rupiah. Living cost-nya 3.200.000 2,50 rupiah. Paket layanan masyair, ya ini baru sebagian, itu 8.099.970,94 rupiah. Totalnya 65.372.779,49 rupiah. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat, ya ini kita lihat pemerintah mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun akan datang yang bersumber dari... Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bagi Anda yang tengah berlibur ke Malang, Jawa Timur, Anda dapat berwisata sekaligus bernostalgia dengan berkunjung ke Kampung Talun. Di Kampung Talun ini Anda akan dibawa ke masa tempo dulu, lengkap dengan pakaian dan aneka kuliner khas. Kampung Talun di Jalan Arif Rahman Hakim 2, Kota Malang, Jawa Timur, sekilas tidak jauh berbeda dengan kampung lainnya. Namun saat masuk, pengunjung akan merasakan sensasi kembali ke masa lalu. Ya, ornamen hingga rumah-rumah warga masih mempertahankan bentuk asli masa lalu. Tidak hanya suasana dan bangunannya, warga juga berpakaian tradisional Malangan. Ditambah suguhan kuliner khas tradisional tempo dulu, seperti rujak cingur, urap-urap, pecel, rawon, dan aneka kue tradisional. Kampung Talun sudah mulai menerima kunjungan wisata setelah tutup berbulan-bulan karena pandemi COVID-19. Sejumlah atraksi wisata juga disajikan untuk menarik kembali wisatawan datang ke Kampung Talun, seperti sajian musik dan spot foto yang antik. Ini sebenarnya kita sudah galakkan per minggu itu pelayanan buat wisatawan yang akan datang. Jadi kita persiapan lah istilahnya gitu untuk menyambut wisatawan. Untuk masalah pandemi ini itu ada aja yang masuk. Kita nggak bisa membendung, tetap ada prokes, ada guiding, ada penunjukan historik rumah-rumah. Karena di sini temanya kan kayak tempo dulu gitu kan, kayak zaman-zaman dahulu. Sedangkan saya juga suka hunting foto-foto kayak gini gitu, mencari tempat-tempat yang menarik seperti itu. Dengan tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa menyusuri kampung dengan suasana tempo dulu. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Olahan legendaris daging di Malang, Jawa Timur dibuat dengan cara unik. Olahan daging pilihan digebuk hingga empuk dan dijadikan hidangan lezat. Ini adalah warung sate gebuk legendaris di Malang, Jawa Timur.
Lokasinya di Koridor Kayu Tangan, kawasan Heritage, Kota Malang. Sate gebuk ini sudah buka sejak tahun 1920 dan sekarang dikelola generasi ketiga, Ibu Cipto. Mengapa kuliner yang satu ini begitu melegenda sampai dikelola turun-temurun? Tentu saja karena rasanya yang lezat sehingga selalu dicari pelanggan. Menu favoritnya, sate gebuk dan sop disantap dengan tempe goreng dan mendol. Sesuai namanya, sate gebuk adalah olahan daging pilihan dengan cara digebuk hingga empuk. Hanya bagian sapi sirloin dan tenderloin yang digunakan. Sate gebuk disajikan dengan olahan kecap sambal khas rahasia dapur Bu Cipto. Itu kan teksturnya itu udah empuk karena udah diolah gitu, jadi gampang banget gitu loh Mas, dilepas gitu, bahkan bisa disendok. Saat masuk mulut itu nggak perlu digigit, sudah lumer di dalam mulut gitu, bercampur gitu. Menurut pelanggan lama, rasa sate gebuk ini tidak pernah berubah. Satu, enak, makanannya enak, terus mengenang kenangan sama bapak, almarhum bapak. Seporsi sate gebuk lemak dihargai Rp30.000, sedangkan yang tanpa lemak Rp35.000. Selain cita rasa yang tidak pernah berubah karena diolah dari daging terbaik, warungnya yang berdiri di bangunan asli zaman Belanda juga menjadi daya tarik wisatawan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.